Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang-Bincang Hangat, bertemu kembali kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Kali ini kita ingin menjernihkan persoalan yang terjadi di Palestina. Untuk itu, bersama kita telah hadir salah seorang pemateri kita. Beliau adalah Al-Ustadz Ardi Abu Kanaya Al-Bangkali. Beliau merupakan mudir dari Pondok Pesantren Al-Hasanah Siak Hulu Kampar. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait agresi brutal dari kekejian Zionis Yahudi terhadap rakyat Palestina, ini semakin menjadi-jadi. Lebih dari 8.000 orang telah wafat, dan bahkan mereka kini merambah ke tepi barat dari jalur Gaza untuk menyerang warga di sekitar sana. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nazzala al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan wa syahada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Hidayah, Masjid Hidayah Tanah Merah Kampar Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita doakan kaum muslimin selalu kondisi demikian dan beramal dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus tentunya kita mendoakan saudara kita di Palestina. Baik Ustaz Rizky Abuato yang berkenaan dengan kondisi di Palestina dan terkait dengan pertanyaan Ustaz tadi, bahwasannya di Palestina kita sudah sama mengetahui ya, perjatuhan korban yang cukup banyak sampai angka 8.000 tadi ya. Iya, 8.000 lebih. Dan di sana mayoritas adalah anak-anak, wanita dan masyarakat sipil. Nah, dengan ini kita akan semakin jelas ya, bahwasannya ini bukan perang yang normal, artinya ini genosida. Ya, genosida itu kan dimaknai adalah pembunuhan nyawa manusia. Nah, itu lebih cenderung ke sana penilaian kita. Dan kita juga paham bahwasanya pemusnahan massal manusia itu ya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang dikategorikan dia bukan manusia begitu. Ya, artinya ya dia wujudnya manusia tapi memiliki watak yang iblis begitu. Ya, karena jangankan sampai 8.000 jiwa ya yang dilantai dengan kondisi demikian ya, yang anak-anak dan para wanita serta orang tua ya, ketika kita melihat kecelakaan saja di pinggir jalan ya kan, dan kecelakaan sudah kita lihat bahwasanya yang salah adalah pihak pengendara yang lain, kita sudah merasakan greget ya, merasa wah ini sopir ugal-ugalan kan begitu ya. Padahal itu bisa jadi tadi sopir kencang dan dia tidak sengaja menabrak demikian, tapi itu sudah kita katakan itu sebuah kesalahan dan itu apalagi ini 8.000 nyawa lebih yang kondisinya disengaja dibom. Apalagi kita juga ada data bahwasannya bomnya bom fosfor ya, yang mengerikan, yang dilarang ya, bahkan dalam perang betul, yang mengerikan demikian. Dan maka wajar kalau saya katakan bahwa itu adalah memang mereka tuh Yahudi Israel ini, entitas ini adalah ya wujudnya manusia ya, tapi ya dalam hati itu memang ya kalau ini iblis lah begitu saya katakan. Nah, sejauh ini pemimpin dunia, terutama pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini masih hanya gertakan di atas podium, Ustaz. Dan juga menjadi macan kertas ini, yang mereka hanya mengecam ya, mengecam tindakan Zionis Yahudi ini, tidak memberikan solusi yang terbaik yang dibutuhkan sampai hari ini, bahkan hanya pengiriman obat-obatan dan bantuan makanan dan segala macamnya, yang mana itu juga bukan langsung menyelesaikan pembantaian atau genosida yang Ustaz sampaikan ini. Kenapa ini bisa terjadi, Ustaz? Iya, kalau kita perhatikan memang
dari teori katakanlah bahwasannya mafahimul insan ya marfutun ala sulukil insan, bahwasanya pemahaman manusia itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Begitu juga pemahaman penguasa itu akan mempengaruhi tingkah laku penguasa tersebut. Ya berkenaan dengan tindakan penguasa negeri-negeri muslim hari ini, yang seperti sampaikan tadi, mereka hanya menjadi macan podium dan macan kertas, katakan demikian. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu memiliki pemahaman yang demikian, ya, pemahaman yang mana yang mudah dinilai adalah pemahaman ikatan nasionalisme itu. Itu yang paling mudah ditengok. Ya, artinya apa? Ikatan nasionalisme ini mengikat mereka, ya, mengikat langkah mereka untuk membantu saudaranya yang bersifat konkret. Ya, yang di Palestina tersebut. Itu yang mudah dilihat. Yang kedua, kalau kita perhatikan juga pemahaman penguasa negeri-negeri muslim ini itu sudah mendarah daging tentang sekuler ini gitu. Tentang sekulerisme demokrasi itu sudah mendarah daging. Ya, kenapa? Karena memang sekuler demokrasi ini memberikan ruang, ya, memberikan sebuah doktrin kepada manusia bahwasanya di sana ada hak asasi manusia, ya, di sana ada kebebasan memperjuangkan kemerdekaan yang tanpa didasari dengan agama sama sekali. Nah, ini kan akhirnya mengikat selangkah para penguasa negeri muslim untuk menyelesaikan secara konkret. Nah, kalau kita perhatikan Ustaz Rizky Abu Attab, kalau kita perhatikan dari negara-negara yang mendukung Israel itu, kalau kita perhatikan ketika memberikan bantuan, ya, bantuan yang sifatnya militer ke Yahudi Israel ini menunjukkan bahwasanya apa? Penguasa-penguasa yang negara yang mendukung Yahudi Israel itu dan memberikan bantuan itu lebih konkret, ya, lebih konkret, dan mereka sendiri itu sebenarnya ketika ada problem demikian tuh mereka hilangkan pemahaman tentang national state tadi. Kan dia tidak peduli dengan national state itu. Ya, kita perhatikan saja lah. Ketika Amerika, Prancis, Australia, ya, dan yang lain-lain itu, yang khususnya negara-negara Eropa itu, ya, yang artinya tidak semua, ya, itu mendukung Yahudi Israel kan, dia istilahnya konkret gitu lah. Nah, di sisi lain kaum muslimin, ya, terutama para penguasa negeri muslim ini tidak konkret, tidak sesuai dengan fakta apa yang dibutuhkan, apa yang diberi, kan begitu. Seperti peribahasa jauh panggil dari am. Sedangkan Amerika sendiri yang kita tahu mereka sudah mengirimkan tentaranya untuk membantu Zionis Yahudi, Nah, sementara tidak dengan pemimpin kaum muslimin. Lah, diperparah lagi, bahkan di media sosial hari ini banyak justru yang mengkriminalisasi gerakan pejuang Palestina, terkhususnya Hamas. Bahkan di media sosial itu mereka mengatakan bahwa Hamas lah yang bertanggung jawab atas serangan balasan yang menimpa warga sipil dari serangan Yahudi Zionis ini, Ini bagaimana, Ya, kalau kita perhatikan cara berpikir orang-orang yang menyatakan demikian tadi, bahwasannya Hamas lah yang bertanggung jawab atas kejadian di Palestina ini, korban yang begitu banyak, itu adalah cara yang berpikir memang tidak waras. Ya, kenapa saya katakan tidak waras? Ya, pertama tidak waras dalam memahami sejarah. Nah, itu, ya, tidak waras dalam memahami sejarah. Ya kan, kalau kita lihat sejarah, ya kan, bahwasanya di Palestina itu, ya, sudah dari semenjak Khalifah Umar bin Khattab, ya, itu sudah kaum muslimin di sana dengan orang Nasrani, kan begitu. Itu udah sejarah, tidak bisa dihilangkan, ya, tertulis dan diakui oleh orang Nasrani sendiri, diakui. Nah, itu kan kalau kita perhatikan, ya, ketika masuk Zionis tadi, ya, tahun 1948, ya, tanggal 12 Mei, jadi mereka datang dengan membuat masalah itu
Artinya apa? Ya memang bukan Hamas sendiri yang buat masalah, tidak. Justru karena masuknya Zionis Yahudi ke Palestina ini yang membuat masalah. Kan gitu. Dan mereka ya membunuh tadi. Nah, ini yang kalau kita katakan tidak was dalam sejarah. Terus kita juga bisa mengatakan orang yang mengatakan demikian tadi bahwasanya Hamas yang bertanggung juga tidak was dalam sejarah dalam hal apa? Keyahudian tadi. Ya. Bahwasanya tercatat ya dalam sejarah orang Yahudi Israel ini hidupnya kan semenjak Rasulullah mengusir mereka dari Madinah karena sifat akhlak mereka yang keras dan sombong itu, ya, yang membangkang terhadap hal-hal yang sudah disepakati itu kan mereka hidup nomaden, berpindah-pindah. Dan juga terlihat dalam sejarah juga mereka ketika berpindah-pindah di suatu negeri-negeri ke negeri yang lain sama di Eropa itu mereka juga dibenci, mereka juga dimusuhi oleh orang-orang Eropa kan begitu. Yang awalnya kan demikian. Nah, artinya mereka secara sejarah itu memang mereka tuh sulit untuk hidup dengan manusia yang lain gitu. Karena sifat ikatan kesukaan mereka dan menganggap mereka itu istilahnya manusia pilihan, ya itu anggapan mereka saja, padahal kan itu ya lebih cenderung kesombongan saja kalau saya perhatikan. Nah, dengan sejarah itulah maka kita lihat ya tahun 1948 itu yang dimotori oleh Theodor Herzl itu kan, orang Yahudi itu ingin mengamankan komunitas Yahudi Israel ini. Ya tentu dengan mengamankan apa? Memiliki wilayah, tempat kepemimpinan agar mereka tidak diusir ke sana kemari. Tapi mereka salah. Kenapa salahnya? Dia tidak memahami bahwa dirinya itu adalah orang yang keras kepala, dirinya itu adalah orang yang sombong, kan begitu. Harusnya mau koreksi diri kan. Kenapa saya ke sana kemarin kok dibenci orang? Kenapa saya ke pindah-pindah ke negeri-negeri orang lain dibenci orang? Harusnya koreksi, ya, bukan malah istilahnya membenci manusia yang lain. Kan begitu. Benar. Jadi seperti yang saya sampaikan, berarti faktanya kaum Yahudi ini tidak memiliki tanah dan bukanlah warga asli Palestina. Iya. Nah, sehingga kalimat mereka yang mengatakan bumi Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka itu adalah dusta berarti. Ya. Itu menarik sekali Rizky Aboto tentang pernyataan Ustaz Latif yang saya sampaikan dalam arti bahwasannya orang Yahudi Israel itu memiliki motivasi tanah Palestina, tanah yang dijanjikan, tanah menurut keyakinan mereka itu adalah dosa. Itu memang benar sekali. Ya, kenapa saya katakan benar sekali? Ini kita ambil dari media Republika ya, tahun 2010 terbit ya, tanggal 25 bulan 10 itu. Di situ disebutkan bahwasannya pada bulan Oktober 2010 itu para uskup itu ya di wilayah Timur Tengah dan Vatikan berkumpul di Vatikan dan mereka membahas persoalan Israel dan Palestina tentang motivasi Yahudi Israel itu melakukan hal tersebut. Ya, dengan motivasi apa? Bahwasanya ada tanah dijanjikan, ya mereka orang terpilih, ya itu adalah hal yang tidak didasari dengan keyakinan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau itu didasari dengan keyakinan agama pasti tertulis dalam kitab mereka. Dan faktanya ya dari sini kita lihat ya dari sumber yang kita rangkum di sini mereka tidak, artinya mereka tidak ada ya di kitab mereka atau kitab katakanlah Taurat gitu ya, tidak ada kalimat yang bahwasannya tanah itu dijanjikan untuk mereka dan mereka orang terpilih yang dalam arti selama-lamanya sampai kiamat dia terpilih, asalkan suku Yahudi Israel itu adalah orang terpilih, itu tidak rupanya. Artinya apa? Ini berarti mereka ini Yahudi Israel ini adalah orang yang istilahnya brutal, orang yang bengis, yang mengatasnamakan agama. Dan kalau kita perhatikan Ustaz Rizky Aboto, rupanya kalau di Eropa itu dengan sejarah sekulerisme sendiri kan itu sebelum sekuler itu bahwasanya mereka para kaisar yang di Eropa itu memerintah menzalimi rakyat, mengeluarkan aturan untuk menzalimi rakyat itu, dan mereka mengatakan ini aturan Tuhan. Ya, itu sudah biasa rupanya di sana itu. Sudah biasa bahwasanya Pak mereka berbuat kejahatan itu mengatasnamakan agama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya apa? Itu dusta belaka. Lalu Yahudi Israel, entitas Yahudi Israel ini
ya memiliki motivasi keyakinan menurut agama yang diturunkan oleh Allah itu bahwasanya itu tanah dijajah itu adalah dusta belaka. Kalau mereka pernah tinggal di Palestina, ya. Tapi kalau Palestina dijanjikan untuk mereka selamanya, tidak. Nah, itu harus dipahami. Karena memang di Al-Quran juga ada disampaikan mereka pernah masuk di Palestina, betul. Tapi itu bukan berarti berarti itu tanah milik mereka selama-lamanya, tidak. Ya, apalagi dengan pembunuhan yang begitu kejam, luar biasa. Nah, ini kan makanya ya, ini Yahudi Israel adalah entitas yang mereka itu brutal melakukan kekejaman mengatasnamakan agama. Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Nah, jadi maka sangat miris sekali yang kita dengar di pemberitaan, Ustaz, bahwasanya pemimpin-pemimpin Barat dan juga antek-anteknya itu sangat gencar menyerang dan membuat opini bahwasanya para pejuang di Palestina dan Hamas lah yang menjadi biang dari banyaknya kaum muslimin yang terbunuh di sana ini. Iya. Nah, kemudian Ustaz, dengan begitu kondisi Palestina yang terus digempur bertahun-tahun sampai dengan hari ini, itu kemudian muncul opini kenapa tidak berhijrah saja dari tanah Palestina. Ya. Nah, kemudian opini tersebut mengkiaskan ke proses dizoliminya Rasul dan para sahabat di Mekah, Zat. Ya. Kemudian Rasul dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Nah, apakah ini dibolehkan untuk kasus tanah Palestina, Zat? Ya. Memang ada beberapa tokoh atau tokoh agama yang menyampaikan bahwasannya kenapa mereka tidak hijrah saja di tempat yang lain, ya, artinya diberi tanah yang lebih luas segala macam. Nah, itu memang kalau diperhatikan kayaknya sekilas mata itu solusi. Nah, tapi solusi bagi orang yang berpikir dangkal. Saya katakan demikian. Ya, kenapa? Karena dalam hidup ini tidak hanya materi saja, dalam hidup ini, ya, itu tidak hanya materi saja yang menjadi ukuran. Ya, kenapa? Kalau hanya materi saja ukuran itu, ya sama dengan orang komunis, ya kan gitu. Ya, hidup enak, ada materi banyak, itu kan komunis itu. Ya, tidak ada mengaitkan dengan nilai ruhiyah. Ya, maka saya katakan orang yang memberikan solusi hijrah itu adalah solusi yang berpikir dangkal. Nah, hanya solusi materi. Padahal di balik hidup ini ada zat yang maha kuasa yang mengamanahkan, ya, mengamanahkan apa? Mengamanahkan warisan para nabi dan rasul kepada manusia. Ya kan gitu. Nah, itulah disebut dengan motivasi agama tadi. Motivasi nilai ruhiyah karena adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan mengatur jagat raya ini. Dan kita sama-sama paham, ya, banyak yang memahami, katakanlah begitu, bahwasanya apa, Palestina ini adalah tanah yang sangat diberkati karena saking banyaknya nabi dan rasul yang berada di sana. Tanah yang tempat yang banyak orang-orang yang luar biasa, kan begitu. Ya, itu tanah yang diberkati, bahkan istilahnya tidak ada tempat yang dimana yang selalu diinjak oleh kaki nabi dan rasul yang Allah utus kecuali di Palestina ini, ya, di Baitul Maqdis ini. Ya, jadi, nah, ini kan kalau kita perhatikan, ya, ini adalah tempat suci warisan para nabi dan rasul terdahulu hingga Nabi Muhammad. Ya, nah, artinya apa? Kalau tempat yang suci terus diserahkan kepada orang yang brutal yang saya katakan kayak iblis tadi, itu kan nggak masuk. Ya kan, nggak masuk, no. Ya, kenapa nggak masuk? Contoh begini, coba kalau misalnya ada video gitu, ada video misalnya ada orang yang memakai sandal sepatu terus masuk masjid, nggak usah Masjidil Haram, masjid kita aja lah. Itu kan padahal dia tidak membunuh, tidak membantai, tapi dia masuk masjid memakai sepatu acak-acakan, itu sudah kita katakan ini tidak menghargai tempat suci. Iya. Kan begitu. Kita pasti marah. Pasti marah, ya kan. Nah,
ini Baitul Maqdis, saya katakan tadi, tempat suci, tempat yang berkah, bahkan disebut dalam Al-Quran subhanallazi asra bi'abdihi, kan itu, dan seterusnya itu. Jadi itu kan tempat yang berkah, penuh berkah. Terus ada orang brutal yang bengis, ingin menguasai, ingin menempati tempat tersebut, kan gitu, ya. Nah, ini kalau kita tidak marah, terus legowo kita serahkan saja, ini kan di mana letak amanah kita? Nah, makanya ya kita ini bersyukur dengan adanya orang-orang kuat di negeri Palestina itu, para pejuang-pejuang kuat yang di Palestina itu. Kita bersyukur. Kenapa ya hukum asalnya menjaga Palestina itu adalah hukum setiap diri kaum muslimin, itu diwakili oleh mereka, kan gitu. Nah, hari ini kita kesulitan untuk ikut terjun menjaga tanah yang diberkahi tersebut. Nah, ini kan hal yang kita pahamkan pertama. Ya, terus yang kedua, persoalan tadi dikiaskan dengan hijrahnya Nabi dari Mekah Madinah, ya kan? Ini juga tidak cocok. Kalau mengkiaskan itu dalam mengkiaskan dalam yang sama. Ya, tidak ada selisih pendapat para ulama sirah bahwasanya Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan hijrah ketakutan, bukan hijrah atas nama harta, tidak. Ya, untuk menyelamatkan diri tidak, tapi untuk menyelamatkan agama. Menyelamatkan agama Allah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan daulah yang sifatnya adalah kekuasaan yang menerapkan hukum Allah. Itu sudah tidak ada khilafah di antara para ulama sirah. Bahwa saya pindahnya Rasul itu untuk menegakkan agama, kan begitu ya. Nah, artinya apa? Andaikan penduduk Palestina itu pindah, itu ya sama halnya tidak menegakkan agama. Kenapa? Salah satu ciri menegakkan agama adalah menjaga tempat suci, kan gitu, menjaga tempat suci. Justru mereka di sana itulah dia menegakkan agama. Justru dia mati saya itu adalah menegakkan agama. Makanya saya katakan orang-orang yang mengatakan suruh pindah hijrah tadi memang berpikir dangkal. Ya, tidak mendalam, tidak mustahil. Ya, hanya materi saja, kan begitu. Tidak melihat di balik alam ini ada apa. Tidak ada melihat nilai ruhiyah, tidak. Yang berarti apa? Berarti orang yang demikian itu adalah kalah berpikirnya dengan anak-anak Palestina. Sangat jauh, kan begitu. Kenapa? Ya, salah satu pengaruh sekuler tadi. Ya, yang tidak mengaitkan suatu permasalahan dengan agama. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini beda kasus dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Bahwasanya Palestina ini adalah tanah milik kaum muslimin, ya. Tanah milik kaum muslimin itu adalah tanah Kharojiyah yang dibebaskan dengan pengerahan pasukan. Dan itu hukumnya sampai hari akhir, ya. Nah, maka kita bersyukur seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang-orang kuat, salah satunya seperti Hamas dan para pemuda-pemuda yang bahkan anak-anak kecil yang memperjuangkan tanah Palestina ini. Nah, untuk kita dan untuk seluruh pemimpin yang negeri-negeri muslim sekitar dan untuk kita di Indonesia ini, apa yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan, usaha membantu saudara di Palestina yang hakiki, bukan hanya mengirim obat, makanan dan lain-lainnya, tapi menyelesaikan genosida ini. Bagaimana, Ustaz? Baik, begini Ustaz Rizky Wato. Ya, tadi sudah kita lihat beberapa keterangan tentang persoalan di Palestina, ya. Maka tentu kita harus memiliki sikap, ya. Kaum muslimin ini harus memiliki sikap. Kenapa demikian? Ya, karena suatu hal yang terjadi pada saudara kita tuh pastinya Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya, kenapa? Karena memang dia itu adalah bagian dari tubuh kita, ya. Ya, kalau bagian dari tubuh kita itu kan ya seperti layaknya kita akan ditanya oleh Allah, untuk apa tangan, untuk apa kaki, kan begitu. Ya, nah begitu juga ketika saudara kita di Palestina demikian, itu pasti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, kalau kita perhatikan kaum muslimin ini ada yang dia menduduki sebagai penguasa, ya, di negeri muslim, ada yang menjadi rakyat biasa, ya, seperti kita ini. Nah, maka solusinya adalah, kalau solusi jangka pendek itu memang harus segera dikerahkan, ya, sebagai penguasa tadi, mereka yang menduduki sebagai penguasa negeri muslim harus segera kerahkan tentara, ya, ke Palestina. Ya, itu harus segera dikerahkan. Bukan untuk perdamaian dua belah pihak, ya kan? Tidak, ya, tidak. Karena kalau perdamaian
kedua belah pihak itu bukan solusi. Ya, kenapa bukan solusi? Karena kita sudah kunci di awal bahwasanya Palestina itu bukan persoalan kemanusiaan saja, tapi persoalan agama. Dan kita memahami bahwasanya ketika Umar bin Khattab menerima perjanjian ya dengan uskup ya Sophronius itu bahwasanya Palestina itu akan diserahkan kepada Umar bin Khattab, khalifah yang mulia itu, ya asalkan dia mampu menjamin keamanan di Palestina dari orang-orang Yahudi, kan begitu. Dan itu kan diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, perjanjian akad itu ya diterima dan disaksikan oleh para sahabat yang lain, dan tak ada satu sahabat pun yang membantahkan hal itu, dan bisa jadi menjadi ijma sahabat, ya kan? Ya, nah itu tentunya apa? Dan kita juga berkewajiban memenuhi akad-akad itu. Artinya apa? Memang harus menjaga Palestina dari orang Yahudi. Jadi hukum asal dalam Islam itu orang Yahudi itu dilarang tinggal di Palestina, itu dipahami hukum Islam demikian. Kenapa kita pakai Islam? Karena kita orang Islam, kan begitu. Ya, karena kita orang Islam. Ya, nah makanya andaikan orang Yahudi itu hidup damai di Palestina dengan orang Palestina itu, andaikan hidup damai tak ada perang, itu juga haram. Itu seperti kan, ya kan? Ya, ini kan kalau dua solusi negara ini kan seolah-olah udahlah kalian hidup berdampingan saja, kan gitu, ya. Itu seolah-olah udah ada problem. Itu kalau dilihat dari kacamata kemanusiaan saja. Saya katakan, ya orang yang berpikir hanya kacamata kemanusiaan itu adalah masih berpikir ya level tanggal juga, tapi sudah mending gitu ya, ya kan? Sudah mending gitu, udah bagus lah. Ya tinggal ditambah lagi pakai kacamata nilai ruhiyah, nilai motivasi ridho Allah, kan begitu. Nah makanya ya solusi untuk dua negara itu adalah solusi yang gagal dalam Islam. Ya, nah ini sebenarnya menjadi bukti begini saya katakan. Ya, sejarah tadi udah kita perhatikan, orang Yahudi Israel itu di mana-mana tinggal tadi nggak diterima, ya kan? Karena sombongnya, angkuhnya itu, selama dia tidak mau meninggalkan sombong dan angkuhnya itu, mau dibuat dua negara pun tetap akan usil, tetap akan rusuh, kan begitu? Ya tetap akan rusuh. Ya makanya wajar kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu tuh harus dibunuh, ya harus dibunuh sampai ke akar-akarnya, itu wajar. Karena kalau tidak rusuh, usil terus, gitu loh, dan membunuh genosida manusia luar biasa, kan begitu. Nah maka tidak solusi kalau hanya katakan datang dengan tentara untuk mendamaikan keduanya, tidak solusi. Kenapa? Karena dari akar masalah adalah sifat dari Yahudi Israel tersebut, sifat tadi yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan ini sebagai kalau maha benar, kalau mau al-bawahid, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, kalau itu. Nah itu yang langkah yang harus dilakukan oleh para penguasa negeri Muslim, ya, mengirimkan tentara segera ke sana untuk membantu saudara kita di Palestina dan memerangi Yahudi sampai habis, gitu. So kenapa kok sampai habis? Iya, selama mereka tetap memegang itu sampai habis. Kalau dia katakanlah berhenti, ya harus dikeluar dari Palestina, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebagai kaum muslimin yang katakanlah tidak menduduki penguasa atau sebagai rakyat biasa begini, kita juga harus mengetahui tujuan panjang kita. Ya, tujuan panjang kaum muslimin itu adalah persatuan, dan persatuan adalah hukumnya wajib. Ya, persatuan adalah hukumnya wajib. Ya, persatuan tidak akan terbentuk kalau tidak pemimpin yang satu. Itu yang diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah wafat, ya kan? Kaum Ansor, kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu mereka sudah berembuk di rumah Sayyidah Bani Saqiqah itu, berembuk untuk udahlah ini pemimpin masing-masing, ya, tapi yang dipimpin kaum muslimin juga. Itu tidak solusi, padahal itu generasi terbaik dulu itu, generasi terbaik yang dijamin oleh Allah. Allah ridha pada mereka masuk surga saja tak diizinkan oleh Allah memiliki dua pemimpin. Kenapa? Akan terpecah belah. Ya, bagaimana posisi keimanan mereka tinggi kan? Ya, apalagi kita umat Islam yang hari ini yang tak ada jaminan dari Allah, ya, tentang kesolehan kita, kok malah banyak pemimpin. Nah ini kan suatu hal yang aneh. Nah, makanya kalau kita ingin tujuan panjang dan menyelesaikan masalah Palestina secara jangka panjang, ya,
dan mengikuti mengikuti amalan-amalan para salafus soleh generasi awal, maka harus bersatu kaum muslimin, satu kepemimpinan, dan Palestina harus di bawah naungan daulah khilafah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan para sahabat dulu, para pendahulu-pendahulu kita dulu, dan bisa dicek. Silakan dicek. Ketika khalifah ada, ya, ketika khalifah ada, Palestina itu selalu ketika diambil oleh istilahnya tentara yang tentara salib atau yang lain, katakan Mongol atau apa begitu, itu tak berapa lama langsung diambil alih kembali oleh umat Islam, dikirimkan tentara untuk diambil, untuk dimasukkan ke dalam wilayah Islam Palestina ini. Ini adalah perilaku para pendahulu kita. Itu menunjukkan bahwa ini penting, ini masalah agama, ini hidup mati dengan ini adalah persoalan hidup mati kaum muslimin. Kan gitu, ya. Maka wajar, ya, ketika khalifah terakhir itu, ya, Khalifah Abdul Hamid menyatakan, ya, artinya apa? Lebih baik engkau iris-iris, engkau potong-potong nih badanku daripada memisahkan Palestina dari kami. Kan begitu pada pemimpin dari Israel Victor Herzl itu. Nah, kan gitu ya. Nah, itu artinya apa? Ya, jangka panjangnya itu memang kita harus mendakwahkan kepada umat ini agar satu kepemimpinan, ya, agar memiliki pemimpin yang menerapkan hukum Islam, memakai standar dalam mengatur manusia ini dengan hukum Islam. Kan gitu. Supaya apa? Supaya Palestina tadi diselesaikan dengan motivasi agama, bukan hanya kemanusiaan. Kalau motivasi kemanusiaan itu ya sulit. Itu sulit. Baik, berarti solusinya adalah untuk langkah panjangnya adalah tegaknya daulah Islam yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Baik, terima kasih Ustadz Ardi Abu Kanaya Al-Bangkali, pemirsa bincang-bincang hangat, dengan diberikan solusi konkret untuk permasalahan saudara kita di Palestina. Maka berakhirlah pertemuan kita pada kali ini. Sampai berjumpa kembali di bincang-bincang hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.